Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, teman-teman, kita ketemu lagi di berbagai teknik yang kita akan bagikan. Nah, ini sudah sering saya sampaikan ke teman-teman dan sudah bertahun-tahun saya kerjakan teknik ini, yaitu saya kasih nama pijat buta. Kenapa disebut pijat buta? Kita namain pijat buta karena apa? Nggak usah ngeliat bingung karena analisanya bingung, ya sudahlah, karena analisanya buta aja kita, seolah kayak orang buta kita terapi seperti itu. Tapi sebenarnya prinsipnya pijat buta ini cocoknya digunakan pada orang yang defisiensi, kondisi energinya lemah. Kondisi energinya lemah, titik yang diambil tidak boleh banyak, ya, tidak boleh banyak, jumlahnya sedikit. Tekniknya adalah teknik tonifikasi. Jadi penguatan. Dan pijatnya tidak boleh lama, sebentar. Kalau pijatnya lama, drop biasanya. Contoh misalnya, ketika saya dalam posisi lemah karena defisien, maka ketika saya dipijat seluruh badan, semuanya, itu bukan kesegaran yang didapat. Tapi yang didapat apa? Lemes. Tandanya dia lemes apa? Begitu selesai dipijat, saya nggak bisa menggenggam jemari ini dengan kencang. Jadi kayak nggak punya tenaga. Kenapa? Terlalu banyak titik yang simpul-simpul yang kemudian distimulasi pada kondisi saya energinya sedang drop. Tapi ketika dipilih titik tertentu yang jumlahnya sedikit, itu energinya naik. Nah, maka biasanya saya sama tukang pijatnya, itu bisa murid, bisa teman yang itu, tolong dipijat ulang, titiknya saya tunjuk, kemudian dikerjakan seperti instruksi saya. Nanti dalam tempo 1 menit, 2 menit itu tenaga akan pulih lagi. Tapi jangan terlalu banyak titiknya, tekanannya juga jangan terlalu kuat. Nah, ini namanya titik untuk kasus-kasus defisien. Biasanya cocok digunakan kasus ini bukan pada orang yang senang pijat capek itu loh, kayak kuli-kuli yang badannya kuat-kuat, itu enggak cocok. Justru cocoknya ini pada orang pekerja kantoran yang kondisi fisiknya lemah, terus mudah capek dan sebagainya. Nah, ini pangsa pasarnya banyak dan mereka duitnya juga cenderung lebih ada gitu. Nah, ini kalau Anda berada di perkotaan, ini cocok teknik ini diterapkan untuk menaikkan kemampuan rapi. Dan itu maksimal sekitar 10-15 menit, nggak boleh lebih. Bahkan bisa turun misalnya 15 menit, ada yang 10, kadang nggak nyampe 10 menit, 5 menit, ini bisa dikerjakan. Itu. Nah, ini titiknya udah anget ini ya. Nah, titiknya itu ada berapa titik? Yang pertama udah sangat terkenal, yaitu Cusanli di sini. Nah, nanti ketika dia sistem cernanya lemah, tapi dipijat di sini tidak sakit, berarti dia pencernaannya lemah, energinya lemah. Tapi kalau pencernaannya sakit, bermasalah, titik ini dipegang sakit sekali, ini biasanya ekses, hanya ekses, kuat ya. Jadi pijatannya bisa kuat, agak kuat sampai rasa sakit hilang, bertahap hilang. Tapi kalau sistem cernanya lemah, lidahnya pucat, titik ini tidak sakit, dipegang, padahal harusnya sakit ya, itu pijatnya nggak boleh kuat, nggak boleh kenceng. Kasih aja minyak yang hangat. Kalau kita ada minyak urotan, olesi, terus pijat ringan, sebentar saja untuk menstimulasi. Kadang kalau sekali dipijat misalnya stimulasi, ini kakinya dingin biasanya, saya pegang sampai stimulasi itu rasa hangat muncul di sini, baru berhenti. Kalau sudah hangat berhenti, jangan diteruskan. Sebab kalau diteruskan tekanannya agak lama, ini yang hangat kembali menjadi dingin, bahkan tambah dingin. Ini harus dipahami. Itu. Jadi pengambilannya ambil dalam posisi begini, ini lebih enak. Nah, ini bisa, nah, kerasa. Nah. Jadi ini, nah, diambil, ini tulang,
Nah, ini diambil dari sini, kemudian dipegang, nah digoyang kayak gini aja. Nah, ini fungsinya apa? Tekanan kita nggak terlalu banyak, tidak membuat kita capek, kemudian tidak membuat apa? Dislokasi di jempol kita. Biasanya kalau ini jempol kita biasanya jadi masalah. Nah, ini yang pertama. Ringan aja. Tapi kalau dia sakit sekali, terus keluar keringat hangat, nyaman, terus jadi badannya berangsur enteng, ini sampai rasa sakit hilang. Tapi kalau begitu dipegang, terus tekanan agak kuat, keluar keringat dingin, itu langsung hentikan, kemudian diusap-usap pakai minyak hangat. Kemudian diusap telapaknya di sini. Supaya apa? Energi nggak langsung drop. Jangan kemudian keringat dingin langsung dilanjutkan. Itu biasanya bisa pingsan. Nah, kalau sudah sini, dah. Ini energinya lemah ini bahasanya. Nah, ini. Udah kayak gini baru masuk di sini. Ini ada garis hitam sama putih ini di sini. Kemudian ada tulang ini sama tulang ini nonjol. Nah, diambil di tengah-tengah ini. Nah, di tengah ini. Nah, cara ngambilnya begini. Nah, ditekan, nah terus digeser, ditekan terus digeser dikit, nah tekan lagi, geser dikit, itu aja kayak gitu, kerasa? Nah, udah, terus ini sebentar juga, dah terus ambil ini. Nah, kalau ini ada tulang, ini kan ada tulang membesar di sini. Nah, di pojokannya nih. Nah, kalau sakit sekali berarti kelembabannya tinggi. Nah, kalau dia lembab, modelnya sedasi atau jadi tonifikasi sedasi, segitiga aja udah cukup itu. Nah, kalau misalnya di daerah kaki-kakinya dia lemah, maka ini bisa diambil. Nah, dari sini, ini ada otot, nah diambil begini. Nah, diginikan aja. Kalau yang tebel atau besar bisa ditekan, diremas-remas di sini. Sakitnya luar biasa, tapi langsung enteng biasanya. Udah titik ini aja, misalnya ini 5 menit, 1 menit, bisa mungkin nggak nyampe 1 menitan, ditambah yang sebelah kanan, sudah selesai. Nah, itu insya Allah itu aja titiknya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini akan memberi efek tonifikasi kepada orang tersebut sekaligus membuang kelembapan. Dari data yang masuk ke kita, hampir 80% kasus dari 20 tahun saya nangani kasus, 80% itu adalah defisien, kondisi lemah dingin, sehingga pijetan seperti ini banyak yang masuk itu. Nah, kalau yang kayak kuli bangunan dan sebagainya yang badannya kuat-kuat, dia butuh pijet yang sifatnya lebih keras lagi ke seluruh badan karena dia ada kemacetan yang harus diurai dari seluruh. Kalau defisiensi, kuncinya di sistem cerna ini. Begitu sistem cerna ini kita perbaiki, kita hangatkan, dia akan memberi energi dan nutrisi ke tempat yang lainnya. Jadi dia akan merangsang organ-organ lain untuk bekerja lebih baik lagi. Tapi tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu kuat, terlalu kencang. Nah, kalau ada keringat dingin berhenti. Itu nanti akan bangun energi. Apa yang kita bagikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Menaikkan kemampuan Anda, menambah skill Anda, menambah pembendaraan dari teknik. Kemudian bagi yang bukan terapis itu bisa pijet buat anak kecil, buat orang tua dan sebagainya. Misalnya suaminya kelelahan, pulang dari kantor atau pulang bekerja malam-malam lelah, terus supaya pagi harinya segar, pijetnya begitu. Sebentar saja, nggak usah lama-lama, insya Allah tidurnya nyenyak, terus paginya bangun akan segar. Nanti kita akan berbagi macam-macam teknik lagi supaya Anda akan bisa menjadi menterapi diri sendiri di rumah. Ketika sudah kondisi tidak mampu baru kita ke terapis yang sebenarnya.
ketika kita tidak mampu. Tapi paling tidak hal-hal yang nanti saya berbagi akan bisa Anda gunakan untuk menterapi diri sendiri dan keluarga, bahkan kepada orang lain yang membutuhkan dengan ilmu yang simple, kemudian mudah, tapi bisa bermanfaat. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di teknik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.